Perkenalkan, nama saya Dia Ayuvinarianti, kelas 11 MIPA 3 dari SMA Negeri 1 Ngawen. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Joko. Yang pertama, sebutkan 4 alat akresi dan zat yang diekresikan. 1. Ginjal. Zat yang diekresikan adalah urin. 2. Hati. Zat yang diekresikan adalah empedu. 3. Paru-paru. Zat diekresikan adalah CO2 dan H2O. 4. Kulit. Zat yang diekresikan adalah keringat. 2. Pembentukan urin meliputi 3 proses pembentukan, yaitu filtrasi, reabilitasi, dan argumentasi. Yang pertama, filtrasi adalah proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman, dan laju filtrasi akan dikontrol oleh syaraf simpatik. Ketika darah mengalir melalui glomerulus, cairan yang difiltrasikan harus melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah dan protein plasma. Tetapi air dan zat terlarut yang molekulnya berukuran kecil agar melakukan membran glomerulus. Reabilitasi adalah proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, natrium organik air, dan garam mineral, dan dapat terjadi secara pasif atau osmosis tanpa energi maupun aktif atau merupakan energi. Tubulus memiliki kemampuan reaksepsi yang besar dan sangat selektif terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Urin yang dihasilkan setelah proses reabilitasi tubulus disebut urin sekunder. 3. Argumentasi adalah transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah dalam kapiler pritubuler keluar melalui sel-sel tubular menuju ke cairan tubular dan masuk ke dalam urin. Soal yang ketiga, bedakan urin primer dan urin sekunder. Urin primer adalah filtrat yang keluar dari bagian glomerulus mengandung zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Sedangkan urin sekunder merupakan sisa urin primer setelah dilakukan reabilitasi dikeluarkan dari tubulus menuju rongga ginjal. Setelah mengalami reabilitasi, urin menjadi pekat. Soal yang keempat, jelaskan mengapa seseorang melakukan cuci darah dan cara kerja cuci darah. Cuci darah diperlukan untuk mengamati fungsi ginjal. Ketika organ ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti adanya kondisi medis tertentu atau cedera. Cara kerja cuci darah dengan metode hemodilisa. Prosesnya akan dibantu menggunakan mesin canggih dan khusus untuk menggantikan ginjal yang rusak agar tubuh bisa menyaring darah. Mesin ini berperan sebagai ginjal buatan yang dapat menyaring zat-zat kotor, garam, serta air berlebihan yang ada di dalam darah pengidap. Dalam proses ini, pembuluh darah pasien akan dimasukkan jarum oleh petugas medis, bertujuan untuk menghubungkan aliran darah tubuh pasien ke mesin pencuci darah. Selanjutnya, darah yang bersih akan dialirkan ke dalam tubuh pasien. Soal yang kelima, mengapa kita berkeringat dan prosesnya? Mengapa kita berkeringat? Karena berkeringat merupakan bagian dari sistem pendingin suhu tubuh dan terdiri dari jutaan kelenjar. Keringat yang ada di kulit akan menjadi aktif dan keringat akan keluar dari pori-pori tubuh. Sedangkan untuk prosesnya,
Karena aktivitas fisik menyebabkan badan kita menghasilkan panas dan otak akan bereaksi dengan mengeluarkan keringat dari kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh. Soal yang keenam, jelaskan 5 gangguan sistem ekskresi. 1. Diabetes insipidus adalah suatu penyakit yang penderitanya mengeluarkan urin terlalu banyak. 2. Batu ginjal terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, dan kantong kemih. Albuminuria adalah penyakit gangguan sistem ekskresi yang ditandai dengan urin penderita mengandung albumin. Nefris adalah peradangan pada ginjal yang terjadi karena infeksi bakteri penyakit pada nefron. Kanker paru-paru, pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.